Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi timus salihat. Wa mayyaza ibadahu bil imani wal a'mali salihat. Allahumma salli salatan ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ila a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati fi jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Wasaddid lisani wahdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati sawabi wal haq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa', min du'ain la yustajabu lah, wa min nafsin la tashba. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safihan ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus khadimul majlis Nuris Safa Al-Ustadz Al-Fadil Syamsul Arifin bin Kiai Haji Muhammad Subki rahimahullahu ta'ala, wabil khusus anggota DKM Masjid Musholla Al-Ikhlas Desa Palabuhan Sukahaji, wabil khusus kru anggota sahibul khidmah Majelis Nuris Safa dan para hadirin hadirat kesemuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, selalu istiqamah, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat, dimudahkan rizki kita hissiyan wa ma'nawiyan, halalan tayyiban wasi'an mubarakat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, sedikit ada berita gembira bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Adab Sulukul Murid tentang fadilah orang yang memakmurkan di antara salat
asar sampai salat maghrib. Beliau menyebutkan di dalam kitab Adab Sulukul Murid mengatakan wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatan gawiyatan fi jalbil arzaqi al jismaniyah wa fi imarati ma ba'da al asri khasiyatan gawiyatan li jalbil arzaqi al qalbiyah, yang artinya bahwasanya orang yang memakmurkan setelah salat subuh ya sampai terbitnya matahari, katanya Al-Habib Abdullah bin Radad, apa fadilahnya? Memakmurkan, yaitu memakmurkan dengan ibadah, memakmurkan dengan zikir, memakmurkan dengan baca Al-Quran. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah salat subuh, bukan langsung tidur. Setelah sholat subuh bukan langsung rumpi ngobrol atau buka HP. Setelah sholat subuh apa? Yaitu memakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu mencari ilmu atau membaca Al-Quran atau membaca wirid atau membaca wirdul latif. Yang penting intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat subuh. Apa katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Khosiyatan gawiyatan, katanya. Beliau mengatakan keistimewaan yang sangat kuat, pengkhususan yang sangat kuat untuk apa? Fi jalbil al-arzaki al-jismaniyah, untuk mendapatkan rizki jasmani. Orang yang memakmurkan setelah subuh sampai terbitnya matahari itu akan lebih mudah rizkinya. Ya, baik rizkinya itu baik berbentuk uang atau makanan, yang penting rizki jasmani itu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengatakan wa fi imarati ma ba'dal asri khasiyatan qawiyatan li jalbil al-arzaqi al-qalbiyah. Dan di dalam memakmurkan setelah sholat asar, memakmurkan dengan ibadah, memakmurkan dengan membaca burda, memakmurkan dengan membaca wirdul latif, memakmurkan dengan membaca maulid, memakmurkan dengan kajian-kajian ilmu. Intinya beribadah setelah sholat asar seperti yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fadilahnya? Katanya di sini khosiyatan qawiyatan fi jalbil al-arzaki al-qalbiyah, keistimewaan, kekhususan qawiyatan yang sangat kuat li jalbil al-arzaki al-qalbiyah, untuk menarik, untuk mendapatkan, untuk meraih rizki al-qalbiyah, yaitu rizki qalbiyah. Rizki qalbiyah adalah rizki al-ma'nawi. Ya. Apa itu rizki al-qalbiyah? Yaitu ketenangan hati, ya. Yaitu pembersihan hati, yaitu rasa bahagia di dalam hati. Ini adalah rizki. Hidayah dari Allah, ini adalah rizki. Inayah dari Allah, ini adalah rizki, ya. Ini adalah ketenangan hati, itu adalah termasuk rizki yang maknawi, ya. Jenengan pingin hidupnya tenang, jenengan pingin hidupnya hatinya tenang, makmur, santai, enggak sewot sama orang, makanya makmurkan antara sholat asar sampai sholat maghrib dengan beribadah. Maka jangan salah, orang yang biasanya tidur setelah asar itu ya, bawaannya setelah bangun itu bawaannya adalah sumpek biasanya ini ya. Sumpek, galau ya. Kenapa? Karena udah terbiasa tidur itu setelah sholat asar. Yang ada capek badan ini, enggak baik ya. Makanya dianjurkan untuk dikhususkan bahwasanya rizki maknawi dan rizki hissi itu dibagikan. Rizki hissi itu setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan rizki
maknawi atau rizki batin, ketenangan hati, yaitu dibagikan oleh Allah setelah asar sampai maghrib. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya ada beberapa peringatan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, tentang orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu akan tetapi masih ada di dalam hatinya itu rasa malas untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Maka ada peringatan dari Al-Imam Ghazali, bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmu akan tetapi tidak bertambah adab, akan tetapi tidak bertambah akhlaknya semakin baik, akan tetapi tidak bertambah tawadu'nya karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin sombong, bahkan semakin congkak, maka dia tidak bertambah kepada Allah, bukan semakin dekat dari Allah, akan tapi dia semakin jauh. Bahkan di dalam riwayat yang terakhir kemarin, Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Isra ya, malam Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan suatu rombongan kaum yang dimana lidahnya atau mulutnya digunting dengan gunting dari api neraka. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya kepada mereka rombongan itu, man antum? Siapa kamu ini? Kok sampai azabnya sangat pedih sampai mulut kalian, lidah kalian ini digunting oleh gunting dari api neraka. Ketika terputus disambung lagi, digunting lagi, ketika terputus disambung lagi, digunting lagi, sampai orang ini yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah mengatakan, qalu kunna na'muru bil khair wala na'tihi ya. Kami ini adalah seseorang yang memerintahkan kepada kebaikan dan kami tidak melaksanakan kebaikan. Wa nanha anisyar wa na'ti, dan kami melarang seseorang untuk berbuat jelek akan tetapi kami melakukan ya. Ini adalah tanda-tanda seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, akan tetapi ilmunya itu tidak bisa memberi dia manfaat ya. Sampai Al-Imam Ghazali mengatakan, fa'iyyaka ya miskin ya. Hati-hati wangkai engkau orang yang miskin. Miskin itu bukan orang miskin harta, enggak. Orang yang miskin iman, orang yang miskin kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, ini dikatakan miskin, bukan miskin harta. Kasihan kamu, gini kalau orang bahasa Indonesia ya miskin, wahai orang yang kasihan, antud'ina litazwirihi, kamu patuh tunduk, litazwirihi itu tipu daya. Tipu daya siapa? Tipu daya setan. Wa tatadalla bihabli ghururihi, dan kamu semakin hina dia. Ya. Tatadalla atau kamu menjadi dekat, terseret bihabli ghururihi dengan tali tipu muslihat setan. Ya. Fawailun lil jahil katanya. Celaka bagi orang yang jahil, celaka bagi orang yang bodoh. Haitsu lam yata'allam marratan wahidah ya. Sekiranya dia tidak mau belajar walaupun satu kali dalam hidupnya ya.
Celakanya lam yata'allam, celakanya orang bodoh ini sekali. Ya. Orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak mau menuntut ilmu, orang yang jauh dari ilmu, nggak mau menuntut ilmu, maka ini adalah orang yang celaka. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang bedanya orang bodoh sama orang alim. Ya. Ini ada bedanya. Orang bodoh sama orang alim yang fasik atau orang alim yang gak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Semuanya sama-sama bahaya. Akan tetapi orang bodoh ya, yang tidak mengerti ilmu atau tidak mau belajar ilmu kepada sesuatu yang bahaya itu lebih mudah dan lebih dekat daripada orang yang alim yang fasik. Ya, orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya. Bagaimana? Saya ulangi lagi perumpamaannya, ada orang enggak tahu isyarat. Ya. Enggak tahu isyarat kode bahwasanya stop dilarang. Dilarang apa? Parkir. Atau ada tulisan itu yang kayak petir ya. Dilarang menyentuh ya. Kalau orang yang nggak ngerti isyarat ini, ya nggak tahu, nggak paham, ya bisa celaka nggak? Mudah celaka nggak? Mudah ya. Lebih gampang untuk celaka. Kenapa? Bodoh nggak tahu kesetrum mati. Karena nggak tahu bodoh isyarat. Ya. Terus kalau orang yang alim yang nggak mengamalkan ilmunya, ya ini mudah. Kalau orang ini lebih mudah, tapi kalau orang yang alim yang nggak mengamalkan ilmunya, dia fasik, jauh dari bahaya karena mengerti, tapi ketika dia memaksakan diri untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, berarti ini lebih apa? Lebih parah lah lagi. Ya, ngerti ya? Di sini ya bedanya kalau orang alim sama orang bodoh, orang alim fasik, ya, orang alim yang nggak mengerti ilmunya, dia sudah tahu tapi terjerumus, berarti ini kebangetan. Nah, seandainya dia mengerti, seandainya dia mengamalkan, nggak bakal kan terjerumus. Kalau orang bodoh memang mudah terjerumus karena memang nggak ngerti, ya. Tapi adabnya itu yang lebih parah, yaitu orang yang alim, celaannya, ya. Dihinanya orang alim lebih parah. Karena apa? Karena sudah ngerti ilmunya kok masih diterabas aja ya. Begitu juga orang yang nggak ngerti misalkan tentang halal haram ya. Hubungan tentang halal bermuamalah, tentang hal-hal yang riba. Pinjam uang kepada rentenir, beb saya nggak tahu beb. Ya. Dosa, makanya belajar. Kalau nggak tahu belajar, mendekat kepada para ulama, mendekat kepada para ustadz, ya. Yang lebih parah lagi, ya itu beb, ustadz itu beb ngelakuin juga beb pinjem sama rentenir, ya ini lebih parah lagi. Nah, udah tahu ilmunya, ngapain masih ngelakuin? Ya. Ini lebih parah lah lagi ya. Ya. Tapi yang mudah terjerumus kepada kebinasaan yaitu orang yang bodoh, nggak ngerti ilmunya ya. Kata fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidan. Celaka bagi orang yang bodoh, nggak ngerti tentang ilmu ya. Pokoknya orang yang nggak punya ilmu, segala yang dia lakukan itu bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya ya. Orang nggak bisa baca ya. Beli pil ya. Beli pil, ya, dikasih pilnya 3. Yang dia sakit gigi malah minum pil, misalkan pil apa? Pil anti diabetes ya. Nah, nggak ngerti, belajar makanya ya. Wa wailul lil alim haitsu lam yu'mal biha ilmun alfa marrah bima alima alfa marrah. Dan lebih celaka lagi bagi orang yang alim, ngerti ilmu agama, ngerti ilmunya, haitsu sekiranya dia lam ya'mal, tidak mengamalkan bima alima, apa yang dia ketahui. Celakanya berapa?
alfa marroh 1000 kali ya. Ini makanya azabnya orang yang punya ilmu ini lebih parah. Diangkat derajatnya lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan jauh ya. Sampai di dalam kitab Sahihul Zubair, fa'alimun bi ghairi ilmin ya'malu mu'adzabun min qabli ubadil wasan au kama qol. Orang yang alim dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Orang yang enggak ngerti ilmu wa alimu orang yang mengamalkan fa'amilun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengamalkan, orang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak berlandaskan dengan ilmu, maka ditolaknya lebih banyak daripada diterimanya ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Setiap orang yang belajar, setiap orang yang mau beramal ibadah tanpa ilmu, makanya perlu yang namanya ilmu. Jangan mengatakan bib saya ma'dzur, tidak ada kata ma'dzur di zaman sekarang. Ya. Sudah para ulama banyak, para ustadz banyak. Kalau sampai jenengan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan atas dasar nggak taunya, tetap akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini masih banyak para ustadz yang ngerti tentang ilmu agama. Tidak ada yang mendapatkan udzur hanya 2. Orang yang jauh dari ulama dan orang yang baru masuk Islam. Ini adalah udzur yang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang beberapa 3 golongan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu ya. Kemarin menjelaskan tentang niat mencari ilmu, menanamkan kepada kita bagaimana cara niat untuk mencari ilmu. Ini sekarang Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang 3 golongan orang yang sudah mendapatkan ilmu ya. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal, katanya. Ketahuilah bahwasanya manusia itu di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, ala thalathati ahwal, ada 3 hal, 3 keadaan. Ada 3 golongan orang yang mencari ilmu, orang yang mendapatkan ilmu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad walam yaksud bihi illa wajhallah wad darul akhirah fahadha minal faizin. Yang pertama, golongan pertama adalah orang yang mencari ilmu. Talabal ilma, mencari ilmu, liyattakhidahu, dijadikan itu ilmu, zadahu, sebagai bekal, ilal ma'ad, ke akhirat ya. Walam yaksud bihi illa wajah Allah, dan tidak bermaksud dengan ilmu tersebut illa, kecuali wajah Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wadarul akhirah, dan singgahan di akhirat ya, rumah di akhirat. Apa katanya? Fahadza minal faizin, ini adalah orang yang beruntung, orang yang mencari ilmu karena mengharapkan ridhonya Allah, orang yang mencari ilmu ilmu ini sebagai bekal untuk dia beruntung di akhirat dan di dunia ya. Menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang beruntung ya. Katanya Al-Imam Ghazali. Nah, makanya ini adalah dikatakan ini adalah ulama al-akhirat, ulamaul akhirah ya, orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala,
karena untuk mendapatkan ridhonya Allah, karena untuk mendapatkan darul akhirah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al ulama al akhirat ya. Ada tandanya ulama akhirat itu yang seperti apa ya. Imam Nawawi Bantani menyebutkan di sini ada 3 tanda orang, tandanya ini adalah ulama akhirat. Karena ulama itu ada 2. Ada ulamaul akhirah, ada ulama usu atau ulama dunia. Ulama akhirat adalah ulama yang mengejar akhirat, yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Berbeda ulama usu ya. Ulama yang jelek, ulama yang hanya misinya itu bagaimana dia itu untuk memperbanyak penganut, untuk memperbanyak pengikut, untuk mempertinggi jabatannya ya, untuk memperluas mengumpulkan dunia. Waliyadzubillah, ini adalah ulama su ya. Tanda ulama akhirat katanya di sini Al-Imam Nawawi Bantani mengatakan yang pertama adalah ada mutalabid dunya bil ilmi, enggak mau ya mencari dunia itu dengan ilmu. Ilmu bukan dijadikan wasitoh, ilmu bukan dijadikan peratara untuk mencari dunia. Ini tandanya ulama al-akhirat ya. Bukan ilmu, bukan dijadikan bisnis untuk memperbanyak hartanya, enggak. Ini yang pertama. Yang kedua adat wa kunu qasdihi bil istighal bil ulum naili sa'adatil akhirah fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan li qalbi bi mujahadatin nafas. Yang kedua adalah tandanya ketika dia sibuk mencari ilmu, hanya sibuknya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ya. Bagaimana aku ini cari ilmu supaya aku mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi sibuknya mencari ilmu apa? Sibuknya mencari ilmu itu untuk memperbaiki hatinya tandanya ya. Memperbaiki hatinya, mencari ilmu misalnya ya, supaya dia lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia lagi lebih semangat untuk mengejar akhirat ya. Sibuknya dengan ilmu yang bagaimana dia ini lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta lagi dengan Allah, lebih zuhud lagi daripada dunia dan lebih mengejar akhirat. Ini yang kedua. Ya, tandanya itu ulama apa? Ulama akhirat. Dan yang ketiga yaitu wa kunu i'timadi fil ulum ala tibai sahibis syari'a fi af'alihi wa aqwalihi. Dan ada landasan ketika dia mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu landasannya siapa? Landasannya apa? Selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kalau jenengan mendapatkan 3 sifat ini, maka ini adalah pertanda dia ini adalah ulamaul akhirat. Ulama yang dikatakan oleh Allah, hakikat ulama di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang yang mengerti ilmu ya. Ini tandanya orang yang takut sama Allah, itu tandanya dia adalah salah satunya adalah dia adalah berarti dia dikatakan ulama ya. Intinya dengan ilmu, nggak bisa kita pingin takut dengan Allah tanpa ilmu, itu nggak mungkin ya. Jadi ilmu itu sangat penting, dan juga kita akan dikatakan orang alim, kita dikatakan ulama kalau kita sudah benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mencari ilmu, ilmunya adalah ilmu yang bagaimana dia ini lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Al-Imam Nawawi Bantani juga mengatakan ya, alamat orang yang enggak mencari dunia dengan ilmunya. Makanya para ulama ada yang mengatakan kul bikasbik wala ta'kul bidinik. Jangan engkau hei manusia, kamu ini makanlah dengan jerih payamu.
makanlah dengan keringatmu. Jangan makan dengan agamamu. Ya. Agama jangan dijadikan bisnis. Ya. Agama jangan dijadikan wasilah untuk memperbanyak umat. Ya, ini sekarang nanti ini para ulama ini hati-hati jenengan yang sudah mempunyai pengaruh besar ya di dalam umat ya, kalian akan didekati orang-orang yang misinya itu hanya mengambil manfaat dari jenengan. Ulama ya, orang yang punya pengaruh ya, tetaplah sibukkan kalian ini untuk menuntun umat ilallah ya. Misi kalian wahai ulama al-akhirat, wahai orang yang mempunyai ilmu, kalau jenengan memang benar-benar ulama akhirat takut sama Allah, maka misi kalian, misi jenengan adalah mengajak umat ilallah, bukan mengajak umat ilal partai, bukan mengajak umat ila calon capres ataupun enggak. Jangan sampai salah, jangan sampai mau dikelabui, mau ditipu oleh orang-orang yang hanya misinya untuk mendapatkan jabatan. Misinya hanya untuk mendapatkan dunia. Jangan. Ya. Sayang, ilmu jenengan tidak ada nilainya, sangat mahal ya. Makanya ulama-ul akhirat ya, kalau ada nanya Bib, kalau ada Habib atau misalkan Ustadz, para kiai ya, kalau ngundang fulan, kiai fulan berapa Bib, kalau ngundang Habib fulan berapa Bib, jangan begitu ya. Kalau memang benar mau ngundang Habib kalian cinta dengan para ulama, orang awam, itu jangan nanya berapa. Kalau kalian nanya berapa, maka kalian sudah membandrol itu ulama. Nah, kalau mau dibandrol ulama ya mereka nggak mau. Ya, bukan nggak mau, apa mahal, karena ilmu tidak ada nilainya, maksudnya sangat mahal. Sampai ada salah satu Habib yang masya Allah cerdik, pinter ya. Bib, kalau mau ngundang jenengan berapa? Kamu mau bayar berapa sama saya? Sampai kesel Habib ini. Kok kayak saya mau dibeli, kamu mau nggak? Ya sudahlah, kalau kamu mau membandrol saya mau. Kalau sekalian setiap huruf 1000 dah, setiap huruf 1000 sekalian sudah. Kalau mau membandrol ya. Sampai Habibnya ngomong, kalau kamu punya hadiah untuk saya, alamat bahwasanya ikram, misalkan ikram lil ulama atau ikram lil ilim, bukan ikram lil saya. Kalau saya nggak perlu dihormati, ikramnya atau pemuliaan atas ilmu, nggak apa-apa, terapa ya. Nah, terkadang kan orang awam itu ya menuntut ulama untuk ikhlas. Ketika pasang bandrol, ini udah mulai pasang bandrol. Oh, targetnya segini, tarifnya ya, ditarget. Wah, udah minta target ini. Padahal dari dirinya sendiri nanya seperti itu ya. Makanya ada orang awam ketika misalkan mau mengundang para ulama, mau apa, jangan menuntut. Kalau ingin menuntut ikhlas, kalau dari jenengan itu bagaimana ikram kepada para ulama, ihtiram. Jangan menuntut ulamanya ini harus ikhlas. Nah, tapi kalau dari ulama, begitu juga ulama jangan menuntut kamu wahai ulama menuntut kepada orang yang mengundang kamu untuk kamu dimuliakan. Enggak. Dari dirimu kamu harus ikhlas ya. Begitu, saling timbal balik ya. Gini kan orang awam menuntut orang ulama itu harus ikhlas. Ini datang enggak dikasih apa-apa, maksudnya wis. Enggak seperti. Tapi dari engkau wahai para orang yang mau mengundang ulama, muliakan ulama itu. Hargai ilmunya ya. Bukan berarti berarti ini minta, enggak. Tapi kalau mau ngasih ada, bukan ngasih karena tarif jasa apa? Jasa ilmu, tapi hadiah ikraman lil ilim
Ya, ini adalah hadiah untuk apa? Menghargainya kami, takzimnya kami kepada ilmu. Ya, begitu caranya ya. Makanya kita jangan ya sudah tidak perlu kita suudzon kepada para ulama, orang yang punya ilmu ya. Ya. Kita orang awam sepatutnya harus ihtiram dan takziman kepada para ulama karena ilmunya ya. Iya, seperti itu. Iya. Jangan dengan karena apa? Karena ilmu enggak mahal. Ya. Iya, bisa jadi di situ. Iya, jadi ilmu dunia ya. Makanya seperti itu. Engkau wahai para ulama jangan. Makanya sepatutnya para ulama punya pekerjaan, katanya kul bikasbik wala takul bidik. Jangan engkau makanlah engkau dengan jerih payah keringatmu dan jangan engkau makan dengan agamamu waliyadzubillah ya. Kemudian katanya di sini ya, tanda itu orang itu ulama yang enggak punya ya apa? Yang enggak mencari dunia dengan ilmunya, katanya ayyakuna awwalu amilin bil amri wa mujtanibun linnahi. Tandanya adalah ketika dia mendapatkan ilmu, tandanya ulama akhirat ini, ulama yang enggak pingin dunia, yaitu ketika dia mendapatkan ilmu, dia langsung mengamalkan ilmu itu. Perintahnya Allah langsung dijalankan, larangan Allah langsung ditinggalkan. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, tandanya dia ini ulama akhirat, ulama yang tidak cinta dunia, katanya Imam Ghazali ya, bukan katanya Imam Nawawi Bantani, bukan kata saya, yaitu wa ayyakuna mujtaniban taraffuha mat'amin wa maskanin wa malbas, jauh dari kesenangan makannya ya, ketika diundang hotelnya harus begini ya, makanannya harus begini, mobilnya harus begini. Wah, ini bisa jadi ini ya. Harus ya. Dia sudah pasang bandrol, makan harus segini, hotelnya harus begini, makannya menunya harus begini ya. Pilih-pilih makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak memilih-milih makanan. Katanya di dalam riwayat, lau du'itu ila qira la ajabtu, katanya Nabi. Seandainya aku ini diundang untuk makan kakinya kambing ya. Kakinya kambing itu ada dagingnya enggak? Tulang semua katanya. Ya. La ajabtu, aku akan sambut. Aku akan penuhi undangan itu ya. Enggak milih-milih ya. Ini juga daripada adabnya ustadz, para pendai atau para ulama, ketika diundang itu jangan milih-milih. Intinya yang pertama kali ngundang seharusnya kalau dia siapa yang pertama ngundang itu yang dipenuhi. Jangan ketika ngundang ini ngundang Pak Camat atau Pak Bupati ngundang sama waktunya. Ini sekarang ini ujian bagi para dai atau para ulama ini, mana yang didahulukan ya. Tergantung nanti, kita jangan memvonis ya. Jangan kalian orang awam jangan memvonis ketika memenuhi undangan bupati, undangan saya enggak dipenuhi. Ya, ini berarti mungkin bisa jadi pendai ini atau orang alim ini ada misi ya. Mungkin ketika ada misi untuk membenarkan mungkin tatanan pemerintahan yang ada, itu bisa jadi. Kan kalau ini mungkin bisa digantikan dengan ustadz yang lain ya. Ya, kita tetap harus husnudzon, jangan suudzon. Itu kembalinya semuanya adalah ke perkara hati ya. Ketika seperti itu kita tidak boleh memvonis, kembalinya udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau lebih tahu apa maksudnya ya, orang alim ini apa maksudnya ya, gitu ya. Ini. Kemudian yang ketiga yaitu ayyakuna mun'azilan munqabidan an mukhalatati sultan illa linushin lahu aw li raddi madzalimin ila arbabiha auli syafaati fi mardatillah. Tandanya ulama yang tidak cinta dunia ini tidak selalu berkecimpung dengan para pemimpin, orang pemerintahan, orang raja atau orang-orang yang mempunyai jabatan ya.
di mata manusia, enggak selalu berkecimpung, enggak selalu bergaul, bahkan menjauhi ya. Atau memang ia pergi kepada sultan, pergi kepada pemerintahan, tapi misinya adalah apa? Bukan untuk menjilat, misinya adalah untuk memberi nasihat ya. Memberi nasihat ya, dengan lemah lembut ya, dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah ya. Ini enggak apa-apa. Tapi juga jenengan jangan hati-hati juga, jangan gampang memvonis, oh ini ulama sering pergi ke pemerintahan, ini berarti ini ulama yang enggak, belum tentu, mungkin perginya adalah untuk memberi nasihat ya. Ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tanda ulama yang tidak cinta dunia, wa alla yakuna musari'an ilal fatawa ka'an yadulla wa a'lamu minhu. Gak cepat-cepat memberi fatwa. Ada ini langsung keluar fatwa. Aduh ini enggak. Berhati-hati ya. Katanya Nabi Muhammad mengatakan asra'ukum ilan nar, ajra'ukum ilal fatwa, asra'ukum ilan nar ya. Orang yang cepat memberi fatwa ya, dikit-dikit langsung memberi fatwa tanpa berhati-hati, maka ini orang yang lebih cepat untuk masuk neraka ya. Para sahabat itu begitu adabnya. Ketika ada orang bertanya, dikembalikan pertanyaan ini kepada orang yang lebih pinter. Coba pergi ke fulan itu dulu sama Rasulullah tentang masalah ini. Enggak langsung dijawab. Berhati-hati ketika memberi fatwa ya. Dalam Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan terlalu cepat kamu memvonis atau memberi jawaban tentang sesuatu yang kamu belum tahu. Atau memang kalau ada orang yang lebih tahu, kamu serahkan kepada orang yang lebih tahu lah. Kalau sekarang, semua berfatwa. Ya tukang becanya, ya tukang ojeknya, ya jadi kalang kabut ya. Idza wussidal amru ila ghairiha fantadiri sa'ah, katanya Nabi. Kalau sudah disandarkan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka siap-siaplah untuk terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat jenengan semuanya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa, min du'ain la yustajabu lah, wa min nafsin la tasba. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika mimma ista'adzaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.